Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap ibadah kita, setiap niatan ibadah kita patutlah kita sertakan hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian marilah kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah taala, atas segala apa yang telah diberikan kepada kita sekalian yang berupa nikmat-nikmatnya, sehingga kita bisa merasakan dan kita bisa melaksanakan ibadah hingga saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-41, wa min ayatil laili wan nahar wasyamsi wal qamar la tanjudu lis-syamsi la tasjudu lis-syamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa malam dan siang, yang merupakan kita senantiasa melewati antara malam dan siang tersebut. Kita bisa melaksanakan ibadah di hari siang maupun di malamnya, yang juga kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita di waktu siangnya. Wasyamsa wal qamar, dan ayat-ayat yang lain berupa adanya matahari dan bulan, sehingga kita dilarang untuk beribadah atau bersujud kepada ciptaan yang kedua tersebut, antara bulan dan matahari tersebut, yang mana sebagian orang, sebagian umat atau hambanya Allah Ta'ala telah keliru dalam beribadah. Mereka menyembah kedua ciptaannya Allah Ta'ala tersebut, yang mana tidaklah kita patut untuk menirunya. Ciptaan-ciptaan Allah patutlah kita pahami bahwasanya itu merupakan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, maka sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan keduanya tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kalian ingin menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala menciptakan bulan dan matahari, yang itu merupakan tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang di sisi lain Allah memberikan atau menyatakan kekuasaannya tersebut melalui gerhana, yang mana ada dua ciptaan bisa terjadi antara gerhana bulan dan gerhana matahari, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani, dua tanda-tanda kekuasaannya, min ayatillah, dari sebagian kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaannya yang lainnya, la yastakhimani, yang kemudian keduanya bisa terjadi gerhana. Keduanya bisa terjadi gerhana tidak karena limauti ahadin wala lihayatihi, tidak terjadi karena kematian seseorang ataupun kehidupan kelahiran seseorang, yang mana terjadi pada putra beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, yang mana orang-orang atau masyarakat pada waktu itu mengira bahwasanya terjadinya gerhana ada kaitannya dengan kematiannya anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kedua tanda tersebut
terjadinya gerhana itu karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian fa idza ra'aitum dzalika, apabila kalian melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah tersebut yang berupa gerhana, fadkurullah, maka ingatlah bahwasanya itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir menyatakan bahwasanya itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari tanda-tanda kehidupan kita. Yang kemudian fakabbiru, bertakbirlah, menunjukkan bahwasanya kekuasaannya Allah taala itu sangatlah luas. Kekuasaan Allah itu sangatlah besar, yang mana itu bisa terjadi kapanpun atau dimanapun. Wassallu, dan sholatlah sebagaimana yang sudah kita lakukan ketika kita melihat atau memprediksi adanya gerhana bulan tersebut, maka sholatlah sebagaimana yang Rasulullah sudah ajarkan. Ketika terjadi gerhana, maka beliau menyeru, memanggil para sahabat untuk melakukan sholat. Yang kemudian watasaddaqu, dan bersedekahlah kalian, mengeluarkan apa yang kita punya saat ini, mengeluarkan sebagian dari rezeki yang kita terima untuk disedekahkan kepada orang-orang yang lainnya ataupun kepada orang-orang yang kurang mampu di antara kita sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, yang mana sebagian dari orang-orang di sekitar kita banyak yang salah paham atas kejadian gerhana bulan maupun gerhana matahari. Mereka ketika terjadi gerhana, mereka malah masuk ke dalam rumah. Mereka tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah Ta'ala tersebut. Yang kemudian mereka merasa takut bahwasanya akan terjadi sesuatu dengan dirinya ketika mereka melihat gerhana tersebut. Yang kemudian ketika orang-orang di sekitar kita ada yang hamil, mereka meliwat bahasa kita, memasak yang kemudian disertai dengan lauk berupa telur atau yang lainnya, kemudian baru disedekahkan. Dengan tujuan apa? Supaya jabang bayinya yang ada di dalam kandungannya itu tidak terganggu dengan adanya gerhana. Itulah kesalahpahaman orang-orang di sekitar kita ketika terjadi gerhana. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan banyak pelajaran apa yang kita ambil dari ayat-ayatnya Allah Ta'ala, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala semakin menjaga keimanan kita, tidak ikut-ikutan orang-orang yang berbau kesirikan ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فيا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. وأخير قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إن الله هو الغفور الرحيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.